Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 9 Safar 1443 saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum, afwan Ustaz, mau tanya, bolehkah kita menggembala mencari rumput di sawah milik petani yang sudah panen tanpa izin si pemilik? Masalah ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-ilmu birridha. Apakah kita mengetahui ridha si pemilik atau tidak? Kalau kita mengetahui bahwa pemiliknya ridha terhadap hal itu, maka tidak ada masalah. Kalau kita tidak mengetahui apakah dia ridha atau tidak, maka tidak boleh, karena sisa-sisa yang ada di tempat tersebut, bahkan demikian juga rumput-rumput yang ada di situ, itu adalah milik dia semuanya. Karena dikhawatirkan kalau kita menggembala di tempat milik orang, ya di sawah milik orang, itu akan memadoroti tempat tersebut. Kalau dia ridha tidak ada masalah, mungkin malah dia bersyukur ya, karena dia tidak suka ada rumput. Nah, ketika ada rumputnya, maka kita menggembala di situ, membersihkan rumputnya, menyenangkan hati dia, tidak ada masalah. Karena itu solusinya sebenarnya sangat gampang sekali. Kita datangi pemilik sawah tersebut, kemudian kita minta izin, saya akan menggembala rumput di sawah milik panjenengan. Apakah ini mengganggu ataukah tidak? Kalau tidak mengganggu ya alhamdulillah. Kalau memang mengganggu dan dia tidak mengizinkan, ya tidak diperbolehkan. Maka dalam masalah ini ada dua hal ya. Pertama, apakah kita tahu dia ridha atau tidak? Kalau ridha, tidak usah minta izin, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarhu Muslim. Yang kedua, apakah itu memadarati atau tidak? Kalau memadarati, maka tidak boleh juga, karena Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh memadarati dan tidak boleh saling memadarati. Nah, saya tidak tahu ya, apakah ketika kita menggembalakan kambing kita di sawah yang sudah dipanen, apakah itu akan mengganggu atau memadarati tanahnya ataukah tidak? Saya nggak ngerti sama sekali ya. Yang mengerti ini adalah para petani ya. Zahirnya tidak mengganggu, tapi solusinya gampang, minta izin, selesai. Yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya juga, kalau bawa anak ke masjid usia 4 tahun, lantas anaknya berisik mengganggu orang sholat, apakah ayahnya yang sudah bawa dia ke masjid berdosa? Secara umum orang itu tidak tidak menanggung dosa orang lain. Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang yang berdosa itu akan dosanya orang lain. Tapi kaitannya ini adalah karena anaknya masih kecil dibawa ke masjid, nah sementara anak itu mengganggu. Nah, ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, kalau bapak itu membiarkan anaknya mengganggu di masjid, nah tentu saja dia menanggung juga akibatnya. Kenapa? Karena dia yang menyebabkan terjadinya penggangguan tersebut, yaitu dia yang bawa anaknya ke masjid. Tapi kalau dia sudah berusaha anaknya supaya tidak ramai, misalnya dibawa ke masjid sudah dikasih tahu ya, kamu jangan ramai, kalau ramai nanti saya hukum. Nah, kemudian anaknya masih tetap ramai, ternyata karena diganggu oleh temannya. Nah, ini berarti dia tidak menanggung kesalahan tersebut sama sekali, karena dia sudah melakukan usaha. Jadi ringkasnya, bapak yang membawa anak ke masjid hendaklah tanggung jawab, itu aja intinya ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau hamilun Umamata, menggendong Umamah. Umamah ini cucunya Nabi SAW, putrinya Zainab. Usianya waktu itu adalah 3 tahun. Nah, oleh Nabi ternyata digendong ketika sholat. Begitu beliau ruku, beliau taruh. Kemudian nanti ketika berdiri lagi, beliau gendong lagi ya. Nah, maka ini tanggung jawab Nabi SAW supaya anaknya ini tidak mengganggu, karena kalau ditaruh di bawah mungkin dia akan berjalan-jalan mengganggu dan sebagainya. Kemudian ringkasnya saja, anak kecil itu boleh dibawa ke masjid apabila dia sudah paham masalah sholat sehingga dia tidak mengganggu. Kalau dia belum paham masalah sholat, dikhawatirkan mengganggu orang sholat, maka jangan diajak ke masjid. Jadi misalnya anak setiap datang ke masjid pasti lari-lari, atau datang ke masjid pasti melewati orang-orang yang sholat karena memang tidak paham dia itu apa itu sholat, itu jangan dibawa ke masjid dulu. Demikian fatwa-fatwa para ulama, termasuk salah satunya yang saya baca dalam kitab Ibnu Abdil Bar ya, At-Tamhid ataupun yang lainnya. Anak kecil yang belum paham sholat jangan dibawa ke masjid.
Yang ketiga, Ustadz, ana ada masjid yang di tingkat beberapa tingkat, lalu bagian bawah sendiri yang semestinya untuk parkiran semuanya, lantas sebagian tempatnya dijadikan toko atau untuk jualan. Itu bagaimana hukumnya? Bukankah Rasulullah melarang perkara itu? Memang ada larangan, tetapi larangannya itu di dalam masjid ya, bukan di luar masjid. Sabda Nabi SAW, la arbahallahu tijaratak. Idza ra'aitum, apabila kalian itu melihat mayyabi au yabta', orang yang menjual atau membeli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, maka ucapkanlah la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan untung di dalam perbisnisanmu ini. Wa idza ra'aitum may yanshudu fihi dhallah, kalau kalian melihat ada orang yang mencari-cari, mengumumkan barangnya yang hilang, faqulu, maka ucapkanlah kepada dia la raddallahu 'alaika dhallatak, semoga Allah tidak mengembalikan kepada engkau barang hilangmu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Demikian juga hadis yang lain, faqulu la arbahallahu tijaratak, ya sama ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa dilarang hal tersebut? Jadi kenapa dilarang untuk jual beli? Demikian juga kenapa dilarang untuk misalnya untuk kencing dan sebagainya. Nah, ada penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal masajid lam tubna li hadza, atau la tubna li hadza ya. Jadi masjid-masjid itu tidak dibangun untuk sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah kencing kayaknya ya, kencing di masjid tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena masjid tidak digunakan untuk itu. Nah, ini kita temukan hadisnya ya, lafalnya yang tepat. Man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid, siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan barangnya yang hilang, jadi dia mencari-cari, diumumkan di masjid, falyaqul, hendaklah dia ucapkan la raddahallahu 'alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Fa innal masajida lam tubna li hadza, karena masjid itu tidak dibangun untuk seperti ini. Nah, jual beli juga begitu. Jual beli tidak digunakan untuk masjid, masjid tidak digunakan untuk jual beli. Sehingga ini alasannya kenapa tidak boleh untuk jual beli ya. Jadi masjid itu untuk apa? Masjidun, tempat sujud, tempat sholat, digunakan untuk sholat. Maka kalau ada jual beli di masjid, ini kan mengganggu sholat. Adapun yang tadi itu jualannya di luar masjid ya, di parkirannya, yang zahir adalah tidak termasuk yang dilarang ini. Wallahu taala alam bis-shawab. Andai pun itu masuk larangan, maka ketahuilah bahwa larangan di sini menurut para ulama adalah larangannya makruh, bukan larangan haram ya. Meskipun kita tetap memakai kaidah yang sudah sering kita pakai ya, bahwa larangan itu mau makruh mau haram tidak usah peduli, yang penting dilarang Nabi, hendaklah kita tinggalkan, selesai. Taat kepada Nabi SAW adalah sesuatu yang merupakan inti dari orang mukmin. Sikapnya kepada Rasul SAW intinya adalah taat. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ustadz mau bertanya hukumnya menggugurkan kandungan. Nah, ini saya tunda aja ya. 5. Ustadz, saat isya kalau imam sholat keliru 3 rakaat kemudian salam, makmum boleh menambah 1 rakaat sendiri atau tidak sehingga tidak mengikuti salamnya imam? Yang benar adalah kalau imamnya salam dalam 3 rakaat, maka hendaklah ditasbihi oleh makmum, subhanallah, mengingatkan kesalahannya. Nah, kalau sudah ditasbihi tetapi imam nekat, nah dalam kondisi seperti itu baru kita tidak mengikuti imamnya, baik itu menambah atau mengurangi sama saja. Misalnya imam sholat duhur 5 rakaat, naik rakaat kelima kita tasbihi, tapi nekat dia ke rakaat kelima, nah kita jangan mengikuti, tidak boleh kita mengikuti, karena mengikuti sesuatu yang membatalkan sholat adalah terlarang, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih tentang bab sholat ini ya. Maka kasus ini semestinya panjenengan mentasbihi imam, subhanallah. Kalau ternyata imam nekat, salatnya tetap 3 rakaat ya, kemudian kita beritahu ketika dia salam itu, Pak, salatnya kurang 1 rakaat. Kalau dia nekat, enggak, saya ini sudah 4,
maka kita nambah sendiri, tidak usah peduli imamnya. Imamnya biar zikir, biar tanggung jawab dia. Bagaimana hukum seorang anak yang menyakiti hati seorang ibu walau si anak tidak bermaksud menyakiti, dan apakah menyakiti hati seorang itu termasuk seorang ibu termasuk durhaka? Iya, karena durhaka atau uququl walidain itu kebalikan dari birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah, menyakiti hati ini tentu saja jelas tidak termasuk bir, tidak termasuk berbuat baik, maka itu jelas termasuk apa? Uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Saya tidak paham ya, ini maksudnya gimana, menyakiti hati tidak bermaksud menyakiti hati. Ya berarti itu salah gitu aja, karena menyebabkan sakit hatinya sehingga diralat saja. Kalau memang kita tahu bahwa ibu kita sakit hati dengan sebab suatu tingkah kita atau suatu perkataan kita, minta maaf, mohon maaf Bu, saya tidak bermaksud menyakiti hati panjenengan. Mungkin kalimat saya ini salah, saya ralat. Ya selesai masalah. Jadi intinya sama orang tua harus yang baik, tidak boleh berkata yang menyebabkan dia sakit hati. Bahkan ingat-ingat sabda Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun. Amalan yang paling dicintai Allah adalah bahagia yang engkau masukkan ke dalam hatinya orang muslim, membahagiakan hatinya orang muslim. Ini hadis riwayat At-Tabarani, dihasankan oleh Al-Albani. Apalagi kalau itu orang tua, maka itu lebih diutamakan lagi. Saya ingin tampilkan di sini satu perkataan yang sangat bagus di dalam kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang birrul walidain. Apa sih definisi dari birrul walidain itu, atau bagaimana penerapan birrul walidain itu? Perkataan Urwah bin Zubair ketika menafsirkan ayat wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, disuruh rahmat atau lembut kasih sayang kepada orang tua. Gimana maksudnya? La tamtani min syai'in ahabbahu. Kamu jangan menolak apapun, ya, syai'in itu apapun juga yang kedua orang tua menyukainya. Jadi orang tua suruh ini ya sudah, orang tua suruh itu ya sudah. Meskipun engkau tidak suka, tapi itulah yang disukai oleh orang tua, maka engkau jangan menolak. Misalkan dalam pernikahan ya, laki-laki disuruh menikahi wanita ini, engkau tidak suka wanita itu, tetapi orang tua suruh ya bismillah nikah. Kalau memang tidak bisa mau, maka minta maaf kepada orang tua, mohon maaf saya tidak bisa menikahi wanita tersebut karena ini sebutkan sebabnya, alasannya. Nanti orang tua akan paham, tidak akan memaksa untuk menikahi wanita tersebut nih. Karena namanya orang tua itu pasti menghendaki kebaikan untuk anaknya. Kalau dia memilihkan anaknya untuk menikahi itu pasti karena kehendak baik dari orang tua kepada anak tersebut. Gak ada orang tua menghendaki buruk kepada anaknya, kecuali orang tua yang tidak berakal sehat. 7. Bolehkah menawar harga suatu barang supaya lebih murah? Gak ada masalah. Menawar lebih mahal juga tidak ada masalah. Dua-duanya ada dalilnya ya. Adapun dalil menawar supaya lebih murah adalah perbuatan Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada Jabir yang waktu itu membawa seekor onta, bi'nihi bi'uqiyah. Juallah kepada saya onta itu dengan harga 1 uqiyah. Kemudian Jabir mengatakan saya tidak mau ya, karena harga 1 uqiyah itu memang terlalu murah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bi'nihi, tolong jual kepada saya. Akhirnya dijual juga oleh Jabir kepada Nabi SAW. Tapi setelah itu Nabi memberikan onta itu lagi kepada Jabir. Kemudian Nabi mengatakan, ma kuntu li'akhudha jamalaka, saya tidak ingin mengambil atau memiliki ontamu. Fakhudh jamalaka dzalika, silahkan ontamu kamu bawa lagi. Fahuwa maluka, maka itu adalah harta menjadi milikmu. Jadi sudah diberikan lagi oleh Nabi SAW kepada dia. Nah, maka ini ketika Nabi mengatakan juallah dengan 1 uqiyah, ini kan berarti menawar. Karena harga onta pada waktu itu bukan 1 uqiyah, ini harga terlalu murah. Nah, adapun kenapa Nabi menawar dengan harga murah, karena ontanya waktu itu memang sudah onta lelah. Kalau zaman sekarang istilahnya motor kesel ya, motornya sudah kesel, maka harganya memang mestinya lebih murah. Meskipun setelah onta ini didoakan Nabi atau disentuh Nabi, akhirnya jadi
bisa cepat lagi larinya. Adapun menawar lebih tinggi itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi bernama Jarir bin Abdullah. Gara-gara Jarir bin Abdullah ini baiat kepada Nabi SAW, kemudian dalam salah satu isi baiatnya adalah wan nushi likulli muslimin. Kamu saya baiat untuk berbuat nasihat kepada setiap orang muslim. Yang disebut nasihat itu adalah berkehendak baik kepada setiap orang muslim. Nah, karena Jarir di baiati seperti ini, akhirnya kalau dia beli itu kadang-kadang menawar dengan harga yang lebih tinggi. Pernah ada satu kuda dijual dengan harga 300 dirham. Nah, maka kemudian Jarir ini mengatakan, ini harga 300 ini terlalu murah. Bagaimana kalau saya beli dengan harga 400 dirham? Ya, penjualnya tentu saja mengatakan, baiklah. Kemudian dia mengatakan lagi, ini 400 terlalu murah. Bagaimana kalau 500? Terus dia tambah sampai akhirnya jadinya itu 900 dirham. Jadi asalnya 300 dirham, dia bayar berapa? 800 dirham. Jadi hampir 3 kali lipatnya. Nah, maka kalau antum beli sawo misalnya 10.000, antum tawar nggak ada masalah. Ini kalau saya bayar 9.000 gimana? Nah, boleh menawar begitu. Atau seperti Jarir tadi ya. Ini kalau saya bayar 20.000 boleh nggak ini? Nah, kalau dia mengatakan boleh bayar 20.000, itu Anda mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk tadi ahabbul a'mali sururun tudkhiluhu ala muslim. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menggembirakan hati orang muslim. Siapa penjual tidak gembira jual 10.000, antum tawar 20.000? Coba ini ilmu diamalkan meskipun sekali dalam seumur hidup ya. Karena sebagaimana Imam Ahmad, dia mengatakan tidaklah melewati saya suatu hadis kecuali saya amalkan meskipun satu kali dalam seumur hidup. Nah, ini mazhab Imam Ahmad dalam membaca hadis-hadis Nabi SAW. Coba nanti ya, nanti atau kapan ya, beli sawo atau beli apalah buah yang sekarang lagi musimnya, nah, ditawar dengan 2 kali lipatnya. Baik, kita lanjutkan. 8. Afwan mau bertanya, apakah mengusap wajah setelah berdoa itu disyariatkan? Begini, berdoa kemudian mengusap wajah itu ada hadisnya, tetapi hadisnya memang dhaif. Hanya saja para ulama berselisih pendapat, apakah hadis yang dhaif tersebut bisa saling menguatkan sehingga menjadi kuat atau tidak bisa saling menguatkan. Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Kita lihat dalam kitab Bulughul Maram ya. Kata kuncinya adalah yaqtadi kalau nggak salah. Jadi hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa itu diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW apabila menjulurkan tangannya untuk berdoa tidak mengembalikan tangannya sampai mengusap wajahnya. Hadis riwayat Tirmidzi tapi dhaif. Kemudian Bulughul Maram mengatakan tapi hadis ini memiliki syawahid. Syawahid itu hadis-hadis penguat. Salah satunya hadis Ibnu Abbas riwayat Abu Dawud. Nah, beliau mengatakan wa majmu'uha, kumpulan dari hadis-hadis itu semuanya yaqtadi bi annahu haditsun hasan. Itu kesimpulannya bahwa hadis itu hasan karena saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ulama yang lain berpendapat tidak bisa saling menguatkan. Kenapa? Dhaifnya dahsyat. Dhaif yang bisa saling menguatkan itu kalau dhaifnya sedang atau biasa, tidak dahsyat, ini termasuk dhaifnya dahsyat sehingga tidak bisa saling menguatkan. Nah, salah satu yang berpendapat seperti itu adalah sultanul ulama, penguasanya para ulama, yaitu Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam. Beliau mengatakan la yamsahu wajhahu illa jahil, tidak mengusap wajahnya setelah doa kecuali orang yang bodoh. Bodoh maksudnya tidak paham bahwa hadis ini tidak bisa saling menguatkan. Ya, jadi bebas sajalah. Kalau kita mau mengusap wajah itu berarti kita mengikuti Ibnu Hajar, seorang ulama. Kita tidak mengusap wajah pun juga mengikuti ulama Al-Izz Ibnu Abdissalam. Kalau saya pribadi tidak pernah mengusap wajah, tapi anak-anak saya yang kecil setelah berdoa angkat tangan saya ajak untuk usap wajah ya, supaya mereka tahu bahwasanya mengusap wajah itu juga ada pendapat seperti itu. Sehingga insya Allah nanti ketika dewasa mereka tidak ta'assub ya, tidak membid'ah-bid'ahkan orang-orang yang mengusap wajah. Karena ada kasus di Mekah ini diceritakan oleh guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari. Ada orang tua berdoa dengan sangat khusyuk ketika umroh ya, nangis-nangis, tangannya diangkat begitu. Kemudian setelah selesai doa, kemudian dia usap wajahnya. Tiba-tiba ada pemuda itu narik tangannya. Kemudian dia mengatakan, jangan dilakukan, bid'ah. Jadi tangannya ditarik, tidak boleh mengusap. Ini satu sikap yang ta'assub luar biasa kayak begini nih, pendidikannya yang salah seperti ini ya.
Saya yakin bukan pemudanya ini yang salah, pendidikannya yang salah, ya mendidiknya salah sehingga jadi sikap seperti itu. Baik, berikutnya bismillah, afwan Ustaz, izin tanya bagaimana hukum memakan daging bancaan? Enggak ada masalah ya. Jadi sudah kita jawab dulu, perkara yang bid'ah tidak menyebabkan makanan yang ada di situ menjadi haram, tidak. Kalau makanannya halal tetap halal. 10. Assalamualaikum, afwan Ustaz, bagaimana hukum bagi seorang perempuan untuk membasuh kepala sedangkan rambutnya panjang? Apakah sama dengan laki-laki membasuh ke belakang kemudian dikembalikan ke depan lagi? Iya, sama. Karena tata cara ibadah dalam Islam itu semuanya sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali kalau dibedakan oleh dalil. Dalil tidak membedakan berarti sama. Dan antum tidak usah bingung kenapa? Karena yang diusap itu bukan rambutnya, tapi kepalanya. Kepala laki dan perempuan itu sama saja, tidak berbeda ya. Yang berbeda rambutnya. Jadi mengusap dalam wudhu itu bukan mengusap rambut sampai rambutnya semuanya dari atas sampai bawah harus diusap semua, tidak. Yang diusap hanya kepalanya saja. Kepala itu dari depan adalah tempat terbitnya rambut, sampai belakang yaitu sampai sebelum tengkuk, itu namanya kepala. Nah, nanti dikembalikan lagi ke depan ya. Adapun rambut yang menjulur ke bawah nggak usah diusap. Inilah yang dapat dibahas pada kali ini. Sisanya masih ada beberapa pertanyaan, kita tunda pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.